Bayangin saking pintarnya kamu, sampai-sampai otakmu disimpan di museum selama beberapa dekade setelah kamu tiada. Yap, hal ini nggak berlaku pada semua orang super pintar. Tapi yang lagi kita bahas adalah Albert Einstein, salah satu pemikir terhebat sepanjang masa. Mari mulai dari awal. Lihat kota di antara Stuttgart dan München itu, ada kota bernama Ulm, kampung halaman Einstein. Dia lahir pada tahun 1879. Itu adalah tahun yang sama ketika Thomas Edison mencoba bola lampu listrik praktis pertamanya. Dan tahun ketika 3 pemenang hadiah Nobel lainnya lahir. Kata orang, pasti ada sesuatu di tahun itu yang menciptakan orang-orang jenius di seluruh dunia. Tapi Einstein nggak selalu dianggap jenius. Bahkan, orang tuanya mencemaskan kemampuan belajarnya saat dia masih kecil. Sampai berumur 5 tahun, Einstein belum bisa membuat kalimat lengkap. Butuh waktu lebih lama sebelum dia mulai bicara dengan jelas. Namun, dia adalah anak kecil yang selalu terpesona dengan dunia dan detail tentang cara kerja berbagai hal. Pada usia 5 tahun, hal besar lain juga terjadi padanya. Suatu hari, ayahnya memberinya kompas untuk dimainkan. Itulah kali pertama Einstein kecil melihat benda seperti itu. Dan dia menjadi sangat tertarik. Dia sangat terkejut terutama saat melihat bagaimana jarum kompasnya selalu mengarah ke magnet utara bumi. Dalam autobiografinya, Einstein menulis bahwa ketertarikannya pada kompas membuatnya bertanya-tanya apa mungkin ada kekuatan tak terlihat di dunia ini. Dia mengingatnya sebagai momen yang sangat penting dalam pilihan karirnya di kemudian hari. Pada usia 15 tahun, Einstein sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral. Kalau kamu kayak aku dan nggak tahu apa itu, anggap aja itu ada hubungannya dengan perhitungan panjang, luas, volume, dan kecepatan. Saat itu, remaja laki-laki ini mulai menunjukkan kejeniusannya di beberapa bidang ilmu. Namun, kesulitan di bidang lain, seperti pelajaran bahasa. Dia nggak terlalu suka sekolah dan sering digambarkan punya kepribadian kuat dan nggak ramah. Seorang guru karena bosan dengan amukan Einstein bahkan mengatakan dia nggak bakal jadi apa-apa. Nah, salah besar kan? Ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri di sekolah membuat Einstein putus sekolah pada usia 15 tahun. Langkah berikutnya adalah Swiss, tempat dia mendaftar ke Institut Teknologi Federal Swiss yang bergengsi. Dia mencoba masuk 2 kali. Pertama, dia gagal dalam ujian masuk. Dia mengerjakan soal ujian masuk matematika dan fisika dengan baik, tapi sangat buruk dalam bahasa, zoologi, dan botani. Masalah lainnya, ujiannya dalam bahasa Prancis. Dia melanjutkan studi sekolah menengahnya dan nilai sekolahnya yang mengejutkan itulah yang membuatnya masuk ke institut tadi. Dia masuk dalam program pengajaran 4 tahun bidang matematika dan fisika. Tahun-tahun ini terbukti sangat membentuk karir dan kejeniusan Einstein. Di sanalah dia bertemu calon istrinya, Mileva Maric, satu-satunya siswi di kelas fisikanya. Pada tahun 1900, Einstein lulus dan meraih diploma di kedua mata pelajaran tersebut. Einstein lah yang berkata, kalau kamu tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, kamu belum cukup memahaminya. Baginya, kemampuan menjelaskan mata pelajaran rumit dengan cara sederhana adalah dasar dari pengajaran. Itu sebabnya dia mencoba menjadi guru di awal karirnya. Setelah lulus, dia melamar ke beberapa posisi akademik untuk mengajar matematika dan fisika, tapi tak kunjung diterima. Kemudian, setelah 2 tahun mencari, dia mendapatkan pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern. Awalnya, Einstein nggak terlalu senang dengan tawaran yang dia dapat. Meski begitu, dia nantinya menghabiskan 7 tahun hidupnya di posisi ini. Ternyata, pekerjaan ini adalah berkat terselubung. Dia menghabiskan pagi dan siangnya untuk menyelidiki pengajuan paten dan menilai keabsahan penemuan-penemuan itu. Namun sore harinya, dia punya waktu untuk berpikir. Pekerjaan itu nggak terlalu menuntut kecerdasan dan ini memungkinkan Einstein mendedikasikan waktu luangnya untuk apa yang dia sukai, yaitu meneliti fisika. Dan saat itulah segalanya mulai berubah bagi sang jenius paling terkenal di dunia ini. Suatu malam di musim semi tahun 1905, Einstein baru saja menyelesaikan jam kerjanya di kantor paten. Dia absen keluar dan naik tram pulang. Di tram itu, terjadi sesuatu yang sepenuhnya mengubah cara dia melihat cara kerja alam semesta di sekitarnya. Dia menatap keluar jendela tram. Tanpa sadar, menatap menara jam di pusat kota Bern. Saat tram itu bergerak, dia membayangkan apa yang akan terjadi jika gerbong tram ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Dia menyadari bahwa jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan 300.000 km per detik, jarum jam itu akan tampak diam. Pada saat yang sama, Einstein tahu bahwa di menara jam, jarum jam itu akan bergerak